بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah risalah atau buku tipis berjudul Khamsun wa Khamsuna Fa'idatan fi Yaumi Arafata, 55 hal atau 55 faedah. Faedah itu catatan yang menarik seputar hari Arafah, karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Munajjid hafizallahu ta'ala wa faqahu. Poin yang pertama hari Arafah adalah di antara atau bagian dari 10 hari pertama Dzulhijjah yang paling istimewa, atau bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang istimewa. Hari Arafah adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari di dunia yang paling istimewa. Hari Arafah adalah hari yang paling istimewa setelah hari Nahar. Nahar artinya penyembelihan, dan yang dimaksud dengan hari Nahar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan menurut sebagian ulama, hari Arafah itu lebih istimewa dibandingkan hari Nahar. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan bahwa hari Arafah itulah yang dimaksud dengan hari Haji Akbar. Namun pendapat yang benar, hari Nahar atau hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah afdaluha, adalah hari yang paling istimewa. Nomor 2 adalah hari Arafah. Dan yang benar, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah itulah yang mendapatkan label dan sebutan dengan hari Haji Akbar. Wa fil hadithi, di hadis disebutkan, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Nahar, yaitu hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Poin yang kedua, Arafah adalah tanggal 9 dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamid dunya. Di situ dikasih harokat kasrah dan itu keliru karena hiya mubtada, maka maka yang benar adalah afdalu ayyamid dunya. Maka ini di sini ada pelajaran. Seorang pembaca kitab Arab hendaknya tidak terpaku dan tidak taklid dengan harokat yang berasal dari penerbit. Karena seringkali kadang harokatnya itu keliru. Maka hari Arafah adalah hari sebelum hari yang terakhir dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah.
Maka waktu hari Arafah adalah waktu yang istimewa, dan umur yang hakikat umur adalah waktu itu terus berlalu. Napas kita selama hidup di dunia itu juga bisa dihitung. Umur dan kesempatan kita untuk bernapas di dunia ini juga terbatas. Maka seorang mukmin yang sejati itu bersegera memanfaatkan waktu-waktunya dan cepat-cepat untuk bisa meraih ridho Rabbnya, ridho Tuhannya, fiha, hanya kembali ke saatiha, di waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Hari Arafah adalah hari Allah menyempurnakan agama dan melengkapkan nikmat untuk kaum muslimin. Dia adalah hari raya. Sebagaimana dalam satu hadis ada seorang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Dan Umar adalah khalifah pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin. Sedangkan Abu Bakrin ketika beliau menjadi khalifah, gelarnya adalah Khalifatu Rasulillahi, pengganti Rasulullah. Ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian baca. Seandainya untuk kami, ma'syarul Yahudi, orang-orang Yahudi, ayat tersebut turun, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apakah yang dimaksudkan? Orang Yahudi ini kemudian membacakan ayat. Maka orang Yahudi itu hafal potongan ayat ini. Maka kebangetan, keterlaluan jika ada muslim tidak hafal, kalah sama orang Yahudi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah pada hari ini, al-yauma maknanya hari ini, yaitu hari turunnya ayat ini. Alif lam di al-yaum disebut dengan alif lam ahdiyah li ahdil huduri. Telah ku lengkapkan untuk kalian, telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu al-Islam, dan aku lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kalimat yang terakhir, wa raditu lakumul Islam madina, aku rela Islam sebagai agama kalian, adalah kalimat berita, kalimat yang secara lahiriah muatannya informasi, namun hakikatnya adalah insya, hakikatnya adalah perintah. Maka aku ridha Islam sebagai agama kalian, oleh karena itu hendaklah kalian ridha dan puas menjadikan Islam sebagai agama kalian, sebagai manhajul hayat, sebagai jalan kehidupan, sehingga semestinya seorang muslim itu puas dengan Islam sebagai agamanya, sehingga tidak melirik-lirik dan tidak beranggapan adanya isma-isma dengan berbagai macam bentuknya yang bisa menggantikan Islam dalam diri seorang muslim. Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yauma, sungguh kami telah mengetahui hari tersebut, hari turunnya ayat dan tempat ayat itu turun pada Nabi SAW. Ketika itu Nabi berada di Arafah dan harinya hari Jumat.
Maka ayat ini kata Umar turun di 2 hari raya. Dan terkumpul padanya Id yaumi, Id zamani dan Id makani. Dan untuk Id yaumi, Id zamaninya ada padanya 2 hari istimewa. Yaitu hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin, dan Arafah hari Arafah yang juga merupakan hari Idnya kaum muslimin. Dan ini turun di Arafah, dan Arafah adalah Id makani, yaitu Id karena Id itu ada Id zamani dan Id makani. Id makani adalah tempat di mana kaum muslimin kumpul secara periodik di tempat tersebut, kumpul sama-sama secara periodik di tempat tersebut. Itu tempatnya disebut Id makani. Namun berkenaan dengan ayat ini, coba. Ada penjelasan bagus dari Ibnul Qayyim untuk ayat ini. Coba kita carikan di Tafsir Qayyim li Ibnul Qayyim. Ya, tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala berkomentar, an-ni'matu ni'matani, nikmat Allah itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan nikmatun mutlaqatun, nikmat yang tidak terikat dengan waktu, yaitu nikmat dunia dan sekaligus nikmat akhirat. Dan ada nikmatun muqayyadatun, nikmat yang terikat, yaitu hanya jadi nikmat di dunia saja. Definisinya, nikmat yang mutlaqah itu adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan abadi, yaitu bersambung dengan kenikmatan akhirat. Nikmat dunia yang akan terus berlanjut dengan kenikmatan akhirat. Contohnya adalah nikmat Islam dan nikmat menjadi ahlu sunnah. Maka dua nikmat ini itu nikmat di dunia. Jangan dianggap ini hanya nikmat akhirat. Ini sudah jadi nikmat di dunia. Karena Islam dan sunnah itu sebab kebahagiaan di dunia. Dan nikmat mutlaqah inilah yang Allah perintahkan supaya kita mintakan dalam sholat kita, dengan kita meminta supaya diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yahdina, kita meminta agar Allah memberikan petunjuk pada kita, sirata ahlina, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah ini, dan menjadi orang-orang yang Allah istimewakan mendapatkan nikmat mutlaqah. Dan Allah jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah
Allah jadikan mereka adalah ahla rafiqil a'la, adalah penghuni, adalah kawan-kawan yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa, ada 4 jenis manusia, minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Mereka itu sebaik-baik kawan. Maka 4 jenis manusia ini, mereka itulah orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah inilah yang al-ma'niyun, yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka agama dinisbatkan kepada mereka, ada dinakum, karena mereka lah orang-orang yang istimewa mendapatkan agama yang mulia ini tanpa didapatkan oleh umat-umat yang lainnya. Maka kata-kata din terkadang disandarkan kepada hamba. Contohnya dalam ayat ini, dinakum. Dan terkadang disandarkan kepada Allah. Misalnya kalimat al-Islam dinullah. Islam agama adalah agama Allah yang Allah tidak akan terima agama dari seorang pun selain Islam. Oleh karena itu ada kalimat dalam doa, Allah mansur dinaka, ya Allah menangkallah agamamu yang kau turunkan dari langit. Dan di sini hal yang menarik, kalau agama itu diberi label kamal, al-yauma akmaltu. Sedangkan kalau nikmat diberi label tamam, wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, ini. Maka agama dipasangkan dengan kamal. Sedangkan nikmat dipasangkan dengan tamam. Ditambah nikmat itu disandarkan kepada Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, nikmatku. Kenapa disebut nikmat Allah? Karena Allah lah yang memberikannya, Allah yang mengurusinya dan memberikannya kepada mereka. Maka mereka adalah orang yang layak untuk mendapatkan murni nikmat Allah dan yang menerimanya. Ataupun din, falamma kanu humul qa'imina bihi, maka karena mereka lah yang menegakkannya, yang melakukannya dengan taufik dari Allah, maka agama dinisbatkan pada mereka. Dinakum. Ya, kembali beliau tegaskan, menariknya kalau untuk agama pasangannya ikmal atau kamal, sedangkan kalau nikmat pasangannya adalah tamam. Nah, apa beda kamal dengan tamam? Walafdhatani, dan 2 kata ini, ikmal dengan itmam atau kamal dengan tamam, meskipun keduanya berdekatan, maka di antara 2 kata ini farqun latifun, terdapat perbedaan yang lembut. Yang nampak perbedaan tersebut ketika direnungkan. Nah, apa perbedaan dan apa beda kamal dengan tamam? Fa innal kamala akhasu bisifati wal ma'ani. Maka sempurna dengan kata-kata kamal itu sempurna untuk sifat dan makna. Untuk sifat dan makna itu kalau sempurna pakainya kamal. Namun juga bisa yutlak, meskipun akhassu yang paling identik itu kalau untuk sifat dan makna. Meskipun yutlak bisa digunakan untuk benda, a'yan wa dzawat. Nah, ketika kamal itu ditujukan kepada benda, maka yang diinginkan adalah sifat benda. Walakin bi'tibari sifatiha wa khawasiha.
akan tetapi dengan melihat sifat benda dan kekhasannya. Oleh karena itu kita jumpai kata-kata kamal untuk benda, contohnya kamula minar rijali katsirun. Laki-laki yang sempurna dengan kesempurnaan layaknya manusia dari berbagai macam aspeknya itu banyak. Maka yang dimaksud dengan laki-laki sempurna untuk laki-laki ini benda. Laki-laki ini benda adalah sifat laki-laki. Sehingga kita jumpai istilah kamal itu juga dilekatkan kepada iman. Semisal perkataan Umar bin Abdul Aziz. Iman itu memiliki batas, kewajiban, sunnah-sunnah dan syariat. Faman istakmalaha. Siapa yang menyempurnakannya, maka dia menyempurnakan iman. Nah, sedangkan tamam wa amal itmamu, sedangkan itmam atau tamam maka sempurna dengan kosakata tamam itu fil iman, yakunu fil iman wal ma'ani. Maka itu pada iman wal ma'ani dan nikmat-nikmat Allah. Ini bukan iman sepertinya, biar sama dengan belakangnya, a'yan harusnya. Ini bukan iman namun a'yan, agar sama dengan belakangnya. Nah, sedangkan sempurna dalam artian dengan kosakata tamam itu berlaku untuk a'yan, untuk benda dan untuk makna. Dan realitanya nikmat Allah memang demikian. Ada yang berupa benda dan ada yang berupa sifat dan makna. Nah, ini perbedaan antara tamam dengan kamal dari Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Nah, maka tamam itu sempurna untuk benda dan sifat. Sedangkan kamal itu juga sebenarnya ya sama, sempurna. Terjemah kamal sama tamam itu sama, sempurna. Atau lengkap, sama. Namun kamal itu sempurna untuk sifat. Sedangkan tamam itu sempurna untuk benda dan sifat. Atau mungkin terjemah kurang lebihnya, tamam itu sempurna untuk hal yang konkret dan hal yang abstrak. Sedangkan kamal itu sempurna untuk hal yang abstrak, makna gitu, bukan hal-hal yang konkret atau benda. Wa amadinu, adapun agama Allah maka dia adalah syariat Allah yang mengandung perintah, larangan dan hal-hal yang Allah cintai. Maka kamal itu dilekatkan jadi label untuk din, sedangkan tamam itu lebih tepat kalau menjadi label untuk nikmat, karena din itu isinya adalah makna, sifat-sifat. Sedangkan nikmat itu ya ada benda, ada sifat. Sebagaimana din itu dinisbatkan kepada orang, kepada manusia, sedangkan nikmat yang lebih bagus dinisbatkan kepada Allah. Intinya bahasanya
nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah nikmat mutlaqah, dan nikmat mutlaqah ini adalah nikmat yang menjadi kekhasan orang-orang yang beriman. Maka jika kita katakan Allah itu tidak memberikan nikmat kepada orang kafir dalam pengertian nikmat mutlaqah, nikmat iman, maka itu benar. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyadah, nikmat yang manfaatnya terikat dan terbatas di dunia saja. Contohnya nikmat sehat, kaya, raga yang sehat, kemudian pangkat yang tinggi, banyak anak, istri cantik, wa amsalu hadhihi, dan semisalnya. Fahadin nikmatu, maka nikmat muqayyadah atau nikmat dunia itu dirasakan bersama, didapatkan oleh semua orang, bainal bari wal fajir, baik orang itu orang yang bertakwa ataupun penggemar dosa, bisa dapat nikmat ini. Wal mu'min wal kafir, baik orang tersebut orang yang beriman ataupun orang yang kafir, bisa mendapatkan nikmat ini, tidak menjadi kekhasan orang-orang yang beriman. Maka jika dikatakan Allah memberikan nikmat kepada orang kafir dalam pengertian nikmat muqayyadah atau nikmat dunia, maka itu juga benar. Maka tidaklah tepat yang tidak benar itu adalah penggunaan kata mengambil nikmat dan memberi nikmat untuk hal yang sama. Tapi kalau halnya itu berbeda, dinegasikan dan dipositifkan, ya tidak salah. Allah tidak memberikan nikmat kepada orang kafir, maksudnya nikmat agama. Allah memberi nikmat pada orang kafir, maksudnya nikmat dunia, kan beda. Maka disusunlah kalimat positif dan sekaligus kalimat negatif karena sasarannya itu berbeda. Nikmat yang dimaksudkan beda, boleh. Yang tidak boleh, nikmatnya sama, misalnya nikmat dunia, kemudian dikatakan Allah memberikan nikmat dunia dan tidak memberikan nikmat yang satu, kemudian Allah tidak memberikan nikmat dunia kepada orang kafir. Nah, kalau ini hanya salah satu yang benar. Tapi kalau hal yang dimaksudkan berbeda, maka kalimat positif dan kalimat negatif dua-duanya bisa benar semua. Dan nikmat muqayyadah atau nikmat dunia, kalau untuk orang kafir itu statusnya istidraj, umpan agar semakin asik dalam kekafirannya. Dan nikmat dunia ini nanti ujungnya adalah azab wasyaqa, siksaan dan kesengsaraan. Maka faka'annaha, seakan-akan nikmat dunia ini bukanlah nikmat namun bencana, namun bala. Oleh karena itu Allah menyebut nikmat dunia di Al-Quran dengan sebutan bala. Contohnya firman Allah Ta'ala, fa'ammal insanu idza ma batalahu. Manusia itu jika Allah berikan padanya bala, Allah berikan padanya ujian, bentuknya idza batalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu. Allah muliakan dalam bentuk Allah berikan padanya nikmat-nikmat, yaitu nikmat dunia. Maka ada manusia yang mengatakan, Rabbi akramani, Rabbku memuliakanku. Adapun jika Allah mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, maka ada orang yang mengatakan, Rabbku menghinakanku. Kalla, sekali-kali itu tidak benar. Artinya, laisa, tidak benar seperti itu. Tidak benar semua ya orang yang aku muliakan di dunia, aku Allah memuliakannya di dunia, aku memberikan nikmat kepadanya di dunia, berarti aku memberikan nikmat kepadanya. Namun
nikmat dunia itu adalah ujian dariku kepadanya dan ujian. Demikian juga tidak semua orang yang kusempitkan rezekinya sehingga kujadikan rezekinya hanya pas dengan kebutuhannya. Faja'altuhu biqadri hajatihi. Cuma sesuai dengan hajatnya saja. Kemudian itu berarti aku menghinakannya. Sungguh aku menguji hambaku dengan nikmat sebagaimana aku menguji hambaku dengan musibah. Dan berkenaan dengan ayat ini menarik untuk dicermati karena menimbulkan, kalau orang berpikir akan menimbulkan akan menggelitik untuk bertanya. Bagaimana selaras makna ini dan selaras? Karena kalau Allah beri nikmat dunia itu belum tentu Allah muliakan. Padahal redaksi ayatnya fa'akramahu wa na'amahu gitu. Allah memuliakannya, Allah berikan nikmat padanya. Loh kan berarti diberi nikmat dunia itu dimuliakan oleh Allah. Maka Allah tetapkan lahu bagi orang yang Allah beri nikmat yang banyak, Allah tetapkan label kalau Allah memuliakannya. Kemudian Allah menyalahkan ucapan orang tersebut, Rabbi akramani. Nah, ini sepertinya kontradiktif. Setelah Allah menyatakan bahasanya Allah memuliakannya dengan nikmat, setelah itu Allah salahkan respon orang tersebut yang mengatakan Rabbi akramani. Allah salahkan, Allah ingkari dengan Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, yang maknanya laisa dzalika ikraman minni. Itu bukanlah pemuliaan dariku. Itu adalah ibtila, ujian. Nah ini menarik ini kalau dilihat sekilas, nampaknya Allah itu di satu sisi menetapkan kalau Allah memuliakannya, namun di sisi yang lain Allah menegasikannya. Maka jawabannya, pemuliaan yang diakui, yang ditetapkan itu berbeda dengan pemuliaan yang ditiadakan. Maka pemuliaan di sini sejenis dengan kata-kata nikmat, di mana nikmat itu ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Maka nikmat yang ditetapkan artinya atau pemuliaan yang ditetapkan adalah pemuliaan duniawi. Yang kalau pinjam istilah mutlaqah dan muqayyadah, maka itu adalah ikram muqayyad. Sedangkan pemuliaan yang ditiadakan adalah pemuliaan dalam artian mendapatkan nikmat mutlaqah. Sehingga pemuliaan yang ditiadakan adalah ikram mutlak. Falaisa hadal ikram muqayyad. Ikram muqayyad itu tidaklah mengharuskan orangnya akan jadi ikram mutlak. Demikian juga jika ditanyakan, jika dikatakan bahasanya sunnah Allah memberikan nikmat kepada orang kafir, nikmat mutlaqah. Akan tetapi orang kafir itu menolak nikmat Allah dan menggantinya. Fahuwa, maka orang kafir itu seperti orang yang diberi harta supaya dia bisa hidup dengan harta tersebut, namun hartanya malah dibuang ke laut. Contohnya firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah? Nikmat apa ini? Nikmat mutlaqah, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat agama. Ya, dia ganti kufra dengan kekafiran. Berarti tidak lagi punya nikmat. Karena mereka buang nikmat Allah.
Sebagaimana firman Allah, adapun Tsamud, Allah maka kami berikan mereka hidayah, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Maka hidayah Allah untuk mereka orang kafir adalah nikmat Allah untuk mereka. Lantas mereka ganti nikmat Allah dan mereka lebih memilih daripada diberi nikmat, mereka lebih memilih untuk diberi kesesatan. Maka singkat ceritanya, fahadha faslun niza'i, maka ini adalah faslun niza', ya, kata putus untuk permasalahan dan perdebatan. Halillahi alal kafiri nikmat, apakah Allah memberikan nikmat kepada orang kafir ataukah tidak? Jawabannya iya dan tidak. Nah, tergantung nikmat apa yang dimaksudkan. Jika nikmat dunia, ya. Jika nikmat agama, tidak. Dan mayoritas perbedaan manusia itu dari dua sudut. Yang pertama, ya, lafaz yang mustarak dan lafaz yang mujmal. Nikmat. Nikmat itu ya bisa nikmat agama, bisa nikmat dunia. Kalau jatil al-itlaq wa tafsil. Dan dari sisi ya, mutlak dan tidak dirinci. Ada mutafsil mungkin yang dimaksudkan. Nah, itu yang menjadi akar dan sumber perselisihan banyak orang. Ya, maka faedah yang menarik yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Ibnul Qayyim yang bisa dibaca di Tafsirul Qayyim li Ibnul Qayyim, tepatnya ini diambil dari kitab Ibnul Qayyim judulnya Istima' al-Juz al-Islamiyah. Ya, bahasanya nikmat yang dimaksudkan dalam Al-Maidah, wa atmamtu alaikum nikmati, adalah nikmat agama, yaitu nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah. Kemudian disampaikan bahasanya akmaltu sama atmamtu itu sebenarnya sama, kan? Ya, sama, artinya sempurna, lengkap. Nah, kenapa untuk din itu akmaltu, kemudian untuk nikmat itu atmamtu? Karena dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara kamal dengan tamam. Kamal itu untuk hal-hal yang cenderungnya adalah sifat wal ma'ani, hal-hal yang abstrak, ya, yang merupakan sifat dan bukan dan tidak benda. Seandainya ada benda yang mendapatkan label kamal dalam bahasa Arab, maka yang dilihat adalah sisi sifatnya, sifat benda tersebut. Sedangkan dan din itu sesuatu hal yang bersifat ma'ani, bukan benda konkret, ada wujud namanya din, tidak. Sedangkan tamam dalam bahasa Arab itu digunakan bisa untuk sifat wal ma'ani, bisa untuk a'yan, bisa untuk benda, a'yan, bisa untuk al-ma'ani. Karena nikmat Allah itu ada dua macam. Ada nikmat berupa benda, kita diberi nikmat kendaraan, sepeda, motor, mobil, diberi nikmat rumah dan seterusnya. Dan ada nikmat yang berupa ma'ani, gembira, senang, sehat. Nggak kelihatan sehat, tidak ada wujud namanya sehat. Badan sehat, pikiran fresh, hati yang berbunga-bunga, ya, ceria, gitu. Ini maka ya, maka untuk nikmat labelnya adalah tamam. Dan demikian yang bisa dibaca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.